pembukaan dulu sekarang diwawancara gitu. Bukan, kamu bukan yang buka, yang wawancara dong yang buka. Hostnya biasa yang buka. Enggak, ini kan penelitian. Wawancara mengenai apa sekarang? Sekarang wawancaranya nggak apa-apa, bilang dulu sekarang apa pencatat Ah, wawancara hari kedua ini gitu. hari Nah, Kamis tanggal 25. 25 Maret tahun 2021 akan dilakukan wawancara yang Kedua. kedua. Yang pertama dulu kira-kira 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Sudah, sekarang dimulai. Sekarang topiknya tentang keluarga. Oke. Mulai dari ini nama papa sama latar belakang nama papa. Kayak artinya atau apa. Nama saya adalah Purwanto. Dalam bahasa Jawa, Purwo itu adalah yang pertama. To adalah biasa dicantumkan untuk anak laki-laki. Sehingga saya memang adalah anak yang pertama dari 5 bersaudara. Jadi 5 bersaudara artinya saya yang paling tua, kemudian saya mempunyai 4 adik. Laki-laki semua kecuali satu, yaitu yang nomor 4. Terus lahir tahun berapa sama sekarang umurnya berapa? Lahir saya tanggal 24 April 1957. Jadi sekarang saya di tahun 2021 ini berumur 63 tahun. 1 bulan lagi, karena 1 bulan lagi akan April, jadi saya akan ulang tahun nanti di bulan depan yang ke-64. Oke. Pendidikannya. Pendidikan saya S1 jurusan Teknik Elektro di Universitas Trisakti. Tahun 1977, angkatan 1977. SD, SMP, SMA-nya? Nah, SD saya ada di SD sampai dengan SMA saya di kota Solo atau Surakarta. SD saya di tahun Ingat gak nama SD, SMP, SMA-nya? ya, SD saya di SD Kristen 1 Tumenggungan. Jadi waktu itu saya tempuh tahun 65 sampai dengan 70. Kemudian dari tahun 71 ke 73 saya di SMP Negeri 10. Tahun 74 sampai dengan 77 saya di SLTA atau SMA Katolik Kanisius. Semuanya ada di Solo. Kemudian waktu saya kuliah, saya pindah ke Jakarta. Saya masuk ke Universitas Trisakti, jurusan yang sudah saya sebut tadi. Oke, lanjut pekerjaannya. Pekerjaan saya adalah teknisi atau sebagai engineer atau sebagai project atau program manager atau site manager di suatu perusahaan swasta yang Pause aja dulu. Pause. yang mengageni suatu produk peralatan elektronik yang dinamakan radar, baik itu radar sipil maupun radar militer. Dari konsekuensi dari pekerjaan saya sering keluar kota karena radar dipasang di bandara hampir seluruh Indonesia cakupannya, demikian. Oke, asal daerah atau etnis? Ya, saya orang lahir saya di Jakarta, tapi saya orang Jawa, etnis saya Jawa. Oleh karena itu sebetulnya nama saja sudah menunjukkan bahwa saya bersuku Jawa. Oke, sekarang lanjut ke ibu. Nama ibunya sama latar belakang kalau tahu. Nah, ibu saya namanya Ibu Hasanah. Seperti juga orang-orang di masa itu, jadi tahun-tahun sebelum merdeka dan sebelum perang kemerdekaan, ibu saya tidak mengarungi pendidikan yang mengenyam pendidikan yang tinggi. Dia hanya cukup SMP ya. Waktu itu SMP-nya adalah SMP Kepandaian Putri. Kepandaian.
Sekolah Kepandaian Putri SKP. Kalau sekarang mungkin SMK jurusan apa ya? Jurusan Pelayan. kewanitaan mungkin. Nah, Di situ diajari misalkan menjahit pakaian, membuat masakan, bersih-bersih dan sebagainya karena itulah disebut sekolah kepandaian putri. Kalau sekarang mungkin diarahkan ke profesi, ada yang memasak, mungkin menjadi koki restoran atau mendirikan sendiri warung makan, kemudian diajari juga menjahit untuk dapat nanti kerja di garmen, perusahaan garmen atau mendirikan perusahaan garmen sendiri atau penjahitan sendiri, pakaian sendiri. Tapi kalau zaman dulu mungkin cakupannya adalah siap menjadi ibu rumah tangga gitu. Terus ibu saya lahir tahun 1936, jadi anak yang paling kecil. Waktu masih kecilnya dia sudah ditinggal ayahnya, kemudian waktu dia berumur kira-kira sekolah SD dia ditinggal ibunya, maksudnya ditinggal wafat ayah dan ibunya, sehingga waktu itu kemudian ibu saya dipelihara oleh kakaknya yang paling tua karena umurnya cukup jauh, sehingga kakak saya sudah bekerja dan berumah tangga sendiri. Demikian. Oke, pekerjaannya ada nggak? Pekerjaan ibu saya adalah ibu rumah tangga, murni ibu rumah tangga. Asal daerahnya? Asal daerahnya lahir di Jakarta. Oh, ibunya? Iya. Oh. Meskipun dia punya etnis Jawa. Tapi bukan Betawi? Bisa dibilang begitu. Jadi kakak saya laki-laki dari Tegal. Dia kemudian nikah dengan orang setempat, yaitu orang bilang orang Betawi, karena saya sebenarnya tidak percaya ada etnis Betawi, karena etnis Betawi itu sebenarnya Betawi itu kan etnis, cuman bisa dibilang gitu. Ibu saya setengah Betawi, setengah Jawa. Oke. Tempat tinggalnya yang sama kayak Bang Adegan itu ya? Tinggalnya ya. Oke. Terakhir tinggalnya di situ. Sekarang lanjut ke ayah, namanya? Nama ayah saya adalah Utoyo. Berpendidikan SMA, pernah mengenyam kuliah 2-3 semester, kemudian karena kondisi negara yang sedang kacau, yaitu waktu pra kemerdekaan, akhirnya ayah saya memilih untuk bekerja. Waktu itu dia bekerja menjadi wartawan foto di pos, jadi mengikuti kegiatan perjuangan pada umumnya waktu itu. Pers ya? Ya, untuk membela negara dari penjajahan yang datang lagi, penjajahan Belanda. Itu ayah saya tidak memanggil senjata karena dia sibuk dengan dokumentasi perjuangan kaum muda Indonesia pada waktu itu. Kemudian ayah saya yang lahirnya tahun 1928, pada tahun 1956 menikah, 1957 lahir saya. Waktu itu setelah dia bekerja di pos, dia bekerja sebagai manajer di sepatu bata. Waktu itu sepatu bata benar-benar sepatu yang terkenal karena waktu itu belum ada pabrik sepatu yang sebesar sepatu bata. Kemudian habis ke sepatu bata pindah ke asuransi sampai dengan masa pensiunnya. Demikian. Oke, asal daerahnya? Asal daerah sama daerah lahirnya di Jakarta, tapi dia orang Jawa murni karena ayahnya yaitu kakek saya adalah orang Solo. Oke, lanjut ke saudara. Jumlahnya 4 tadi ya? Saudara saya 4, saya paling tua. 3 cowok, 1 lagi kan? 3 cowok, jadi yang pertama saya, yang kedua adik saya,
laki-laki, ketiga laki-laki juga yang tengah, kemudian yang keempat adalah perempuan, baru kemudian laki-laki lagi untuk menjadikan yang paling kecil. Masing-masing saudara Pak dari yang tua setelah Papa. Ya, setelah saya adalah namanya Winarto. Winarto lahir tahun 1958. Sekarang tinggalnya di daerah yang tidak jauh dari rumah saya, yaitu di Pangadegan. Sekarang ini kan rumah saya di Kalibata. Kalibata dengan Pangadegan tidak jauh. Dan mempunyai anak satu yang sudah menikah, sayangnya belum mendapatkan cucu. Yang kedua, Bambang Permadi. Yang pertama tadi, yang anak yang kedua ya adik saya tadi sudah pensiun juga dari asuransi. Ya, adik saya yang kedua jadi anak yang ketiga, namanya Bambang Permadi, juga sudah pensiun sebagai karyawan swasta Bank Niaga. Mempunyai anak dua, perempuan dan laki-laki. Kemudian yang keempat atau adik saya yang ketiga namanya Katrin. Dia satu-satunya cewek di keluarga ayah saya. Dia mempunyai seorang anak satu. Kemudian yang paling kecil mempunyai anak dua. Jadi adik-adik saya tinggal di sekitar rumah saya saja, misalkan di Pejaten, di Pengadegan, dan Kalibata. Demikian singkat ceritanya. Oke, lanjut. Bentuk keluarganya yang ini, yang sanak saudara itu inti doang apa luas di rumah itu? Kayak ada keluarga-keluarga lain nggak yang numpang atau apa? Tidak ada. Inti berarti? Inti semua, keluarga inti semua. Kadang-kadang ada saja yang misalkan tinggal di situ untuk beberapa bulan karena mengikuti training di Jakarta, tapi hanya sampai di situ saja. Begitu. Tempat tinggalnya merasa bagus apa enggak? Ya, merasa baik semua, merasa nyaman semua karena tinggal di daerah yang relatif aman, bebas dari banjir, kemudian juga daerahnya tidak begitu bising. Demikian. Oke, terus gejolak atau ada situasi sosial yang spesifik apa di keluarganya? Spesifik di keluarga saya ada juga. Jadi sebenarnya yang kedua atau anak yang kedua, yaitu adik saya yang pertama yaitu Winarto tadi, sudah menduda. Sudah beberapa tahun ini ditinggal oleh istrinya. Istrinya umurnya tidak panjang, jadi cuma hampir 50 karena penyakit darah tingginya. Kemudian adik saya yang paling kecil yang bernasib juga agak kurang beruntung karena dia menduda cerai dengan istrinya, kemudian dia nikah lagi, setahun kemudian istrinya juga meninggal. Sekarang ini dia nikah lagi yang ketiga. Ya, semoga saja yang ketiga ini adalah bentuk dari pembahagiaan dia sampai akhir. Udah itu aja? Itu aja udah. Waktu kecilnya konfliknya umum-umum aja ya? Konfliknya umum saja, rumah tangga umum saja. Tidak ada yang sampai menjadikan misalkan harus pergi ke luar negeri, harus masuk dengan perkara hukum dengan kepolisian dan sebagainya, tidak. Kalau adik yang itu, yang adik yang ketiga kenapa-napa? Adik ketiga? Iya, yang tadi. Maksudnya yang perempuan atau yang nomor 3? Nomor 3. Nomor 3 tidak ada masalah apa-apa. Kalaupun ada masalah, sebenarnya saya juga belum tahu masalahnya apa ya, karena sekarang ini sepertinya dia ada masalah dengan istrinya. Cuman setahu saya ya cuma itu saja. Untuk selanjutnya saya belum tahu. Oke, kalau ngejolak situasi atau ekonomi untuk kita, untuk saya, ini untuk keluarga yang inti itu, ekonomi tidak ada masalah. Mungkin yang paling kecil, mungkin yang paling bermasalah, tapi pun sekarang ini dia bisa menangani. Kalau waktu masih kecil anak-anak sejahtera semua?
anak-anak sejahtera semua. Masih Karena satu ayah rumah. saya cukup sejahtera, artinya cukup sejahtera itu mempunyai rumah sendiri, kemudian bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Mungkin kalau bisa dan mau, anak-anaknya itu bisa dibiayai oleh ayah saya sampai tingkat yang lebih tinggi lagi, misalkan S2 dan seterusnya. Oke, berarti aman ya sosial sama Aman. ekonominya. Sekarang jumlah anak. Anak saya, Iya. sebenarnya jumlah anak saya ada 4. Anak saya mempunyai anak 4, tapi yang pertama sudah meninggal di waktu umurnya 2,5 tahun karena sesuatu penyakit yang dideritanya. Jadi yang kedua dan ketiga serta keempat menjadi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi anak saya sekarang ini bisa dibilang adalah 3 orang, laki-laki semua. Dan sekarang ini yang pertama sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Yang kedua juga menunggu skripsinya yang skripsi kuliahnya dan sambil juga bekerja. Yang ketiga masih kuliah, masuk ke semester ketiga. Itu yang sekarang ini mau wawancara saya. Nah, berarti anak-anaknya Jawa semua ya? Anak-anaknya Jawa semua. Jadi gini, kalau kita bilang anak-anak saya adalah orang Jawa, tidak juga, karena saya mempunyai istri yang setengah Jawa, setengah Sunda. Jadi mertua saya laki-laki ada Jawa, dan yang mertua saya perempuan meskipun sudah meninggal adalah orang dari Jawa Barat atau suku Sunda. Sehingga anak-anak saya ada 3/4 Jawa dan 1/4 Sunda. Oke, kalau umur anak-anaknya tahu nggak Pak? Umur anak saya sekarang yang paling tua umur 25 tahun dan Terakhirnya tahun